Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, marilah kita limpahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat rezeki, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di sini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, Siti Koimah, dengan NPM 02 11 22 057. Dan tak lupa pula, terima kasih kepada Ibu Yati Husnul Hasanah SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Komunikasi dan Negosiasi yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Tujuan saya di sini, saya akan mempresentasikan tentang komunikasi antar pribadi. Sebelum memasuki materi, di sini saya akan memberikan pantun terlebih dahulu. Menulis makalah, gunakan ballpoint. Makalah tentang manfaat protein. Sebelum saya tampilkan PowerPoint, mohon sediakan segelas kafein. Langsung kepada materi, pengertian komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal adalah proses interaksi melalui pertukaran makna yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa verbal dan nonverbal sebagai media utamanya. Mudahnya, komunikasi interpersonal atau antar pribadi ini dilakukan oleh dua orang berbeda dalam suatu masyarakat maupun organisasi, bisnis dan non-bisnis secara interaktif yang merupakan kebalikan dari komunikasi interpersonal atau berbicara pada diri sendiri. Di sini ada perbedaan komunikasi pribadi dan komunikasi bisnis. Komunikasi pribadi yaitu dilakukan secara langsung antara dua orang atau lebih, bersifat santai, informal, dan penuh dengan ekspresi. Gaya komunikasi ini dapat berbeda-beda tergantung pada hubungan pribadi antar individu-individu. Tidak standar, fleksibel, dan tanpa kod surat atau stempel. Tujuannya lebih berkonsentrasi pada hubungan pribadi antar individu-individu. Komunikasi bisnis dilakukan antara dua atau lebih organisasi atau perusahaan, memiliki aturan dan etika yang harus diikuti, bersifat formal atau baku dan standar, dilakukan dengan tujuan untuk mendukung tujuan bisnis agar lebih efektif dan efisien, dilakukan dengan menggunakan media komunikasi tertentu, dan menggunakan bahasa yang formal untuk mendapatkan suatu tujuan tertentu. Adapun tujuan komunikasi antar pribadi yaitu ada 9. Yang pertama, menyampaikan informasi. Kedua, berbagi pengalaman. Ketiga, melakukan kerjasama. Keempat, melampiaskan kekecewaan. Kelima, menumbuhkan rasa simpati. Keenam, menumbuhkan motivasi. Ketujuh, mendeteksi kebohongan. Kedelapan, membantu dalam manajemen konflik orang lain. Dan yang terakhir kesembilan, mengurangi terjadinya konflik. Nah, di sini ada kendala-kendala dalam komunikasi antar pribadi. Yang pertama, perbedaannya budaya. Yang kedua, ada gangguan lingkungan. Ketiga, kehilangan kefokusan. Keempat, pengaruh status. Kelima, penggunaan bahasa yang berbeda. Keenam, perbedaan generasi. Ketujuh, kurangnya pengetahuan. Dan yang terakhir, ketujuh, keterbatasan fisik. Nah, mendengarkan sebagai keahlian antar pribadi. Mendengarkan dalam komunikasi antar pribadi ialah suatu keterampilan yang penting untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan memberikan efek positif pada hubungan antar pribadi. Beberapa ahli mengklarifikasikan tipe mendengarkan dalam beberapa kategori, seperti mendengarkan informasional, mendengarkan kritis, dan mendengarkan empatik. Keterampilan mendengarkan yang efektif harus dilakukan dengan keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Selain itu, keterampilan mendengarkan juga melibatkan kemampuan untuk memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara dan memberikan respon yang tepat. Dalam komunikasi antar pribadi, mendengarkan secara aktif dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih dekat dan meningkatkan kualitas komunikasi. Nah, peranan mendengarkan dalam komunikasi. Peranan mendengarkan dalam komunikasi yaitu mendengarkan memainkan peran penting dalam komunikasi dan mendengarkan secara efektif dapat membantu seorang memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara secara objektif. Kemampuan mendengarkan secara aktif juga dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Berikut adalah beberapa peran mendengarkan dalam komunikasi. Yang pertama, membantu memahami pesan yang disampaikan secara objektif. Kedua, meningkatkan efektivitas komunikasi. Ketiga, menciptakan hubungan interpersonal yang lebih baik. Keempat, membantu menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan untuk merespon dengan tepat terhadap pesan yang disampaikan. Nah,
Apa sih perbedaan mendengar dan mendengarkan? Mari kita bahas. Mendengar. Mendengar adalah proses pasif, tidak sengaja dan sensorik di mana kita merasakan suara. Mendengar merupakan respon tubuh yang melibatkan tentang suara dan tidak memerlukan perhatian. Mendengar adalah sebuah kemampuan seseorang dalam menangkap suara atau bunyi dengan menggunakan telinga. Mendengar adalah aktivitas menangkap bunyi baik itu bahasa maupun non-bahasa dan dilakukan dengan tidak sengaja. Sedangkan mendengarkan adalah proses aktif dan disengaja yang melibatkan pemahaman kata-kata dan suara yang kita dengar. Mendengarkan membutuhkan perhatian khusus, kesadaran yang disengaja, reaksi emosional, bahkan melibatkan indera tubuh lainnya dalam respon. Mendengarkan adalah proses mendengar secara sungguh-sungguh terhadap suatu hal atau memasang telinga untuk mendengarkan dan memperhatikan. Jadi, mendengar adalah sesuatu yang tidak sengaja, mendengarkan adalah sesuatu yang disengaja. Syarat mendengarkan secara efektif itu ada 10. Yang pertama, hadapi pembicara dan pertahankan kontak mata. Kedua, bersikap penuh perhatian tetapi santai. Ketiga, tetap berpikiran terbuka dan jangan menghakimi. Keempat, jangan menjadi perampas kalimat. Jadi, jika ada yang berbicara, kita tidak boleh memotong pembicara tersebut. Kelima, berikan umpan balik yang jelas dan singkat. Keenam, hindari gangguan dan jangan teralihkan perhatian. Yang ketujuh, berikan waktu untuk lawan bicara untuk menyelesaikan pembicaranya sebelum memberikan respon. Kedelapan, jangan memotong cerita lawan bicara. Kesembilan, berikan perhatian lebih dan jangan terlalu banyak bicara. Kesepuluh, hindari menilai kepribadian lawan bicara secara langsung. Di sini, adapun hubungan komunikasi. Hubungan komunikasi itu terdiri dari 7 poin. Yang pertama, membuat dan melaksanakan keputusan. Kedua, mengukur prestasi kerja. Ketiga, merekrut dan mengembangkan staf. Keempat, pelayanan pelanggan. Kelima, negosiasi dengan pemasok. Keenam, interaksi dengan peraturan yang ada. Ketujuh, memproduksi produk. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.